Halo para cendekiawan, para pecinta sabun dan pecinta film dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Braveman, di mana film ini menceritakan seorang psikopat yang suka menculik para gadis muda lalu membunuhnya. Tidak sampai situ, dia juga menculik anak kecil untuk dijadikan penerus jiwa psikopatnya. Tidak perlu berlama-lama, mari kita saksikan. Film dibuka dengan psikopat bernama Graham dengan mobil bututnya untuk mencari korbannya. Lalu terlihat bocil yang sedang main ayunan di depan rumahnya. Bocil ini bernama Martin, dan Martin ini mempunyai kelainan aneh, yang dimana dia tidak bisa merasakan sakit pada fisiknya, seperti hidung copot, kepala bocor. Dia tidak bisa merasakan sakit sedikit pun, layaknya superhero. Lalu datanglah Graham yang akan menculik Martin dengan beralasan mempunyai sepeda baru, tapi ponakanya tidak suka dengan warnanya. Martin dengan kepolosannya pun percaya. Singkat cerita, Martin tiba di tempat Graham. Di sini terlihat juga ada gadis cantik yang akan jadi korban kegilaan dari psikopat Graham. Lalu psikopat gila ini tiba-tiba langsung menyayat pipi Martin. Martin yang pada dasarnya tidak bisa merasakan sakit pun slow-slow aja. Setelah itu Graham menuju gadis tersebut dengan sadisnya. Dia langsung menusuk-nusuk perut gadis itu beberapa kali. Martin yang menyaksikan kejadian itu berusaha melarikan diri dari sana, tapi sayang psikopat Graham berhasil menangkapnya kembali. Scene berganti pada 5 tahun kemudian. Terlihat seorang gadis cantik, ia bernama Allison. Ia pergi ke kota itu untuk tinggal bersama pamannya karena kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Allison pun disambut baik oleh bibi dan keponakannya. Singkat cerita, di malam hari terlihat gadis pelayan kafe yang sedang menuju mobilnya untuk segera pulang ke rumah. Tapi saat sedang akan mengundurkan mobilnya, ada Graham dan mobil bututnya yang menghalangi. Saat sedang memarahi, Graham pun langsung memukul kepala gadis itu hingga pingsan. Lalu setelah sudah tiba, Graham langsung mengikat kedua tangan dan menariknya hingga gadis itu sedikit mengambang. Scene berganti pada Allison yang akan berjogging. Di sini kita diperlihatkan bekas pabrik tua yang jadi tempat tinggal Graham, sekaligus tempat untuk memantai korban-korbannya. Saat Allison tepat di depan pabrik, ia sekilas melihat Martin yang sedang berada di belakang jendela. Dan di saat Allison melanjutkan larinya, tiba-tiba ada truk yang membuat Allison kaget dan terjungkal. Lalu tiba-tiba datang seorang pemuda bernama William yang langsung menolong Allison dan mengantarnya pulang. Singkat cerita, hari pun berganti. Di sini terlihat Allison akan berangkat ke kampus. Dalam perjalanan, Allison pun bertanya mengenai pabrik tersebut, dan paman Jim menjawab kalau tempat itu adalah bekas pengepap daging atau bisa disebut pabrik untuk memotong daging. Scene berganti pada Graham yang sedang membasuh badan si Martin, dan parahnya dia membasuh menggunakannya air yang panas. Lanjut kepada Allison yang sedang berjalan kaki sepulang dari kampus. Lalu lewatlah Graham dengan mobil bututnya. Di saat Allison berjalan melewati pabrik tersebut, di lorong jalan menuju ke tempat pabrik, terlihat Graham sedang berdiri dan memandangi Allison dengan sangat mengerikan. Scene berganti pada gadis pelayan kafe yang terlihat sedang memujuk Martin untuk melepas ikatannya. Lalu si Martin mengambil sebuah pisau. Ternyata Martin melepas ikatan gadis itu. Gadis itu pun langsung lari mencari jalan keluar. Tetapi di saat akan membuka sebuah pintu, sudah ada Graham tepat di depannya. Lalu gadis itu bersembunyi dan berniat menyerang Graham dengan senjata seadanya, yaitu sebuah besi. Di saat gadis itu melayangkan serangannya, si Graham dengan sigap menangkis dan balik menyerang gadis tersebut. Tidak sampai di situ, Graham pun mengkaitkan besi itu ke kakinya dan mengantungnya layaknya sebuah daging. Setelah itu Graham pun membakarnya. Scene berganti pada Allison yang sedang melaksanakan rutinitasnya, yaitu berjogging. Di tengah jalan ia pun ditawari sebuah tumpangan dari sebuah mobil.
Dan ternyata yang menawari tumpangan adalah si William, dan mereka pun sekalian makan bersama. Lalu dalam perjalanan pulang, William pun memberhentikan mobilnya dan mulai modus mengajak curhat tentang kehidupan Allison. Dan lalu yang terjadi adalah di saat mereka sedang asik unyel-unyelan, terlihat sepasang kaki yang habis turun dari sebuah mobil. Awalnya saya kira si Graham, ternyata cuma Paman C yang segera memarahi dan menyuruh Allison untuk pulang. Shane berganti pada Graham yang sudah dapat korban barunya. Sebelum membunuhnya, Martin disuruh untuk memegang kaki si korban. Lanjut kepada Allison yang sedang bergemas dan akan pergi dari rumah. Bibinya pun menceritakan kehidupan William, di mana dia mempunyai masa lalu yang kelam dan dia juga memiliki sedikit gangguan jiwa, kata si bibi. Allison yang mengetahui itu berlari sambil menangis, dan tanpa disangka Allison berhenti tepat di depan pabrik. Dia juga melihat si Martin dan lalu mengejarnya. Saat sudah di dalam, betapa terkejutnya Allison melihat sebuah koran tentang para korban penculikan, dan di dalam koran itu terdapat juga si Martin. Dan tak lama kemudian psikopat Graham pun pulang. Di saat Allison mengajak Martin untuk segera kabur, Graham sudah ada di belakangnya dan langsung membenturkan kepala Allison hingga pingsan. Paman C yang khawatir Allison tak kunjung pulang memutuskan untuk mencarinya. Dan dalam waktu bersamaan datanglah William yang juga mencari Allison. Paman C yang menganggap William sumber masalah pun langsung menghajarnya. Untungnya istrinya bisa melarainya. Singkat cerita, Paman C mengunjungi rumah Graham sembari mau menanyakan Allison, siapa tahu dia melihatnya. Di saat meneriakinya, Allison pun langsung membalas teriakannya, tapi sayang mulutnya langsung disumpal. Lalu si Graham menjawab dengan siapa di sana. Saat Paman C sedang menjawab, Allison mampu melepas sumpalannya lalu langsung berteriak. Di sini Paman C ditembak oleh Graham menggunakan shotgunnya dan langsung tewas saat itu juga. Lalu si Graham pun sangat marah kepada Allison dan langsung membawanya ke sebuah tempat pendingin. Berganti pada William yang melihat mobil milik Paman C yang terparkir di sana, dan dia pun langsung menghampirinya. Tidak banyak basa-basi seperti Paman C, William di sini langsung masuk ke dalam. Di saat Allison mulai menggigil, terlihat Martin di depan pintu. Karena jiwanya sudah terganggu, Martin bukannya menolong seperti sebelumnya. Di sini dia cuma memandangi Allison. Dan tak lama kemudian, akhirnya William berhasil menemukan Allison dan dia langsung berusaha untuk membukakan pintunya. Tapi tiba-tiba Graham datang dengan skop dan langsung memukul-mukul William hingga tewas. Di sini kita sedikit bisa menyimpulkan motif dari si Graham. Tapi di sini tidak dijelaskan apakah Graham itu penganut setan atau gangguan jiwa. Tapi kalau menurut saya sendiri, dia itu gangguan jiwa. Dia mendapatkan bisikan-bisikan dari telinganya. Kebanyakan psikopat sih seperti itu. Setelah selesai bertengkar dengan kejiwaannya, Graham pun melampiaskan kemarahannya kepada Martin dengan menusuk tangannya ke meja. Martin yang cuma diam lagi-lagi membuat heran si Graham. Berganti kepada Allison, dia melihat ada sebuah besi pengait yang mungkin bisa digunakan untuk membuka pintu. Akhirnya Allison bisa keluar dari tempat itu menggunakan besi tersebut. Lalu dia menemukan Martin yang sedang duduk sama pisau yang masih tertancap di tangannya. Singkat cerita, Allison pun langsung membawa Martin keluar dari sana. Scene berganti pada Graham yang sedang menggunakan mobil Paman C sekaligus membawa mayatnya. Ternyata Graham membawa mayat C ke rumahnya dan dia juga berniat untuk membantai istri dan anaknya.
Saat Bibi akan meraih sebuah pisau, Graham langsung menyambarnya dan dia juga langsung menusuk perutnya sampai berkali-kali, lalu menaruh mayat suaminya tepat di sampingnya. Setelah itu Graham membakar rumah itu untuk meninggalkan jejak, dan ternyata Wendy, anak paman J, tak luput dari kekejaman si Graham. Lalu tak tahu kenapa tiba-tiba Graham ngelantur gak jelas saat di depan Wendy. Singkat cerita, Allison dan Martin pun tiba di sana. Di saat Wendy akan dibawa oleh Graham, Allison berhasil menusuk Graham dari belakang. Singkat cerita, Allison sedang berusaha untuk menghubungi polisi sembari mencari Martin. Di saat membuka sebuah pintu, Martin langsung menusuk perut Allison, dan dengan sadisnya dia kembali menusuk perut Allison hingga puluhan kali. Psikologi Martin pun sudah rusak dan Graham pun berhasil membuat penerus psikopatnya. Ternyata si Graham belum mati, dia masih mampu berjalan menuju rumahnya. Namanya juga psikopat, pasti kuat. Dan setelah berada di dalam rumah, tiba-tiba muncul Martin dari belakangnya dan langsung menghujani serangan menggunakan kampak. Asik nggak tuh? Pagi harinya terlihat pemadam kebakaran dan juga para polisi. Dan yang lebih mencengangkan, para polisi itu mengklaim kalau kebakaran itu terjadi murni karena kecelakaan. Di scene akhir terlihat gadis muda yang memasuki sebuah rumah dengan meminta tolong, dan di situ ada Martin yang sudah siap melanjutkan sejak si ayah angkat psikopat Graham. Lalu film pun tamat, ending yang sangat memartinkan.